Nafkah tak cukup. Kehidupan rumah tanggaku diuji dengan ekonomi yang pas-pasan. Bukan aku tak bersyukur, tapi suamiku yang membuat aku bingung. Setiap kali memberi uang nafkah, dia selalu perhitungan. Uang yang dia beri harus cukup selama 1 minggu. Tentu aku sebagai istri putar otak bagaimana cara agar uang itu cukup. Kubelikan semua kebutuhan anak-anak, dari susu, pampers. Sisanya kubelikan beras dan lauk yang hanya cukup beli ikan asin dan tahu tempe. Aku sebagai istri tidak masalah hanya makan tahu tempe ikan asin. Alhamdulillah anak-anak juga mau. Sekarang yang bermasalah adalah suamiku. Dia jarang mau makan karena hanya itu-itu saja yang aku sediakan di meja makan. Syukur ada sisa uang bisa beli mie instan. Aku bingung, katanya uang itu harus cukup, tapi dia ingin makan enak, mana cukup uangnya. Kami sering bertengkar perkara lauk yang tidak dia selera. Kalau aku jawab uangnya kurang, dia kata aku yang tidak pandai mengatur uang. Selalu aku disalahkan, bahkan dihina karena tidak bisa bantu cari uang. Setelah bertengkar hebat sekian kalinya, aku tidak mau lagi belanja. Kuserahkan uang yang dia kasih. Aku suruh dia yang belanja. Kuberikan dia catatan apa saja yang perlu dibeli untuk seminggu ini. Pulangnya dia menggerutu karena uang yang dia punya tidak cukup untuk beli semua yang aku catat. Aku pun hanya bisa terdiam. Kalau aku ngomong pasti hanya akan bertengkar. Dia mengeluh apa-apa mahal, sampai muak aku dengarnya. Dia bisa ngomel lebih dari aku. Ujung-ujungnya dia minta maaf dan kapok tidak mau belanja lagi. Kita sedikit perlu turunkan ego agar rumah tangga tetap baik. Jangan jadi suami ego yang hanya mau tahu semua beres dan cukup. Situasi kita sudah berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang semua serba mahal. Uang 100-200 ribu tidak cukup untuk seminggu, apalagi anaknya banyak. Bukan kita mengeluh sebagai istri, kita sudah berusaha menerima, tapi suami kadang banyak tingkah. Atau kadang suami sudah kerja keras maksimal, istri yang banyak tingkah, pengennya punya baju dan segala rupa yang bermerek. Ujian rumah tangga tidak mesti soal ekonomi. Kalau soal ekonomi kita bisa banyakin syukur dan irit mungkin bisa sedikit tenang, walau kadang pusing juga. Intinya banyaklah bersyukur. Tapi bukan berarti yang ekonominya cukup tidak punya masalah juga. Bisa jadi punya masalah lain, misal suami tidak setia atau anak yang diuji sakit, atau belum diberi keturunan. Semua rumah tangga punya ujian masing-masing, jadi jangan pernah merasa iri dengan rumah tangga orang lain. Bisa jadi rumah tanggamu sekarang menjadi idaman orang lain. Intinya banyakin bersyukur. Jangan suka melihat yang di atas, sekali-kali lihat rumah tanggamu sendiri. Banyak kebahagiaan yang belum kamu syukuri. Rumah tanggaku memang diuji dengan ekonomi, tapi alhamdulillah semua anak sehat dan syukurnya suami sekarang sudah mau mengerti, tidak banyak tingkah lagi soal makan. Dia sudah bersyukur dengan apa yang aku sediakan di meja makan. Kalau kalian punya masalah yang sama denganku, cobalah suruh suami yang belanja. Kalau tidak mau, ya kalian belanja, bawakan notanya. Semoga rumah tangga kita semua baik-baik dan langgeng. Kami sekarang bisa saling mengerti keadaan. Aku pun mulai bekerja dari rumah, berjualan online dan warung kecil. Lumayan bisa bantu suami. Dulu kami sering bertengkar karena ekonomi, sekarang kami bisa senyum bareng. Saling kumpulin uang receh hasil kerja suami dan jualanku. Kami bisa lebih menghargai, tidak ada kata hinaan lagi. Berusaha memperbaiki kesalahan agar tidak terus berkelanjutan bertengkarnya.